Assalamualaikum, kami CGP Angkatan 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami terdiri dari Syaiful Arif, Hadis Asyari, dan Sulis Indawati. 1.4a.5 Ruang kolaborasi modul 1.4. Tujuan pembelajaran khusus 1. CGP dapat menganalisis kasus-kasus yang disediakan berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif bersama CGP lain dalam komunitas praktisi 2. CGP dapat mempresentasikan hasil analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Ruang kolaborasi. Kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi, sakit. Ibu Eni menjadi guru pengganti yang baru. Vivi dan Natali tidak menghormati Ibu Eni dan tidak mengerjakan tugas. Ibu Santi meminta mereka memperbaiki perilaku mereka. Vivi dan Natali setuju dan mengusulkan diskusi dengan teman sekelas tentang saling menghormati. Mereka juga akan mengirim email kepada Ibu Eni dan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti di masa depan. 1. Pertanyaan, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Jawaban, 1. Validasi tindakan yang salah. Tindakan itu boleh saja dilakukan bila kalian sungguh-sungguh ingin meminta maaf. 2. Menanyakan keyakinan, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah? Apa ada gagasan? Kami mengakui perilaku kami tidak sesuai dengan keyakinan kelas Bu. 2. Pertanyaan, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Jawaban, restitusi yang telah diusulkan Natali dan Vivi sudah sesuai, mengadakan diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya dengan tema penerapan keyakinan kelas, mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Jawaban, posisi pembuat merasa bersalah. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Posisi teman, tolong bantu Ibu ya. Pertanyaan keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jawaban, sudah baik langkah yang ditempuh Ibu Santi, namun Ibu Santi belum melakukan langkah menstabilkan identitas. Kasus 2, Sabrina terlambat ke sekolah dan tidak memakai sepatu hitam sesuai peraturan. Bapak Lukman memperingatkan Sabrina yang memakai sepatu berwarna coklat. Sabrina menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman tetap mengingatkan tentang peraturan dan meminta Sabrina melepaskan sepatunya. Sabrina meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan. Tetapi Pak Lukman tidak mengizinkannya dan memerintahkan Sabrina untuk tidak memakai sepatu sepanjang hari. Sabrina merasa malu dan menghabiskan hari itu di kelas tanpa sepatu. Pertanyaan ke-1, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, apakah indikatornya? Jawaban, posisi menghukum, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jawaban, sebagai manajer, menstabilkan identitas, menvalidasi tindakan yang salah, menanyakan tata tertib sekolah, mengambil keputusan yang bersifat humanis. Pertanyaan ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Jawaban, disiplin, tanggung jawab, kesetaraan. Pertanyaan keempat, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jawaban, sikap Pak Lukman sebagai penghukum tidak seharusnya dilakukan karena akan menjatuhkan kepercayaan diri seorang siswa, membuat anak menjadi minder.
Kasus 3, Ibu Dani sedang mengajar bahasa Inggris di papan tulis, tetapi Fajar tidur-tiduran dan tidak peduli dengan pelajaran. Ibu Dani meminta Fajar menjawab pertanyaan di papan tulis, tetapi Fajar malas dan hanya bermain-main dengan buku dan spidol. Ibu Dani menegur Fajar dan meminta dia duduk kembali. Fajar seringkali tidak memperhatikan pelajaran dan tidak tertarik, dan nilai bahasa Inggrisnya pun tidak bagus. Ketika Ibu Dani menegurnya, Fajar hanya menjawab tidak tahu. Ibu Dani berkata dengan sedih, "Apakah kamu tidak kasihan padaku, Fajar? Aku sudah capek mengajarkanmu. Tidak kasihan padaku?" Fajar tidak menjawab. Pertanyaan ke-1, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Jawaban, sebagai teman. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran pembuat rasa bersalah. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu? Pertanyaan kedua, membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Jawaban, dari 5 kebutuhan dasar manusia, kemungkinan kebutuhan yang diperlukan Fajar adalah kasih sayang dan rasa diterima. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Jawaban Fajar, sudah tahu kan konsekuensinya apabila tidak memperhatikan pembelajaran. Fajar, kamu tahu kan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Pertanyaan keempat, apabila Anda adalah kasus 4, Anto dan Dino bertengkar saat bermain di lapangan basket. Dino menarik kasar ke meja Anto hingga kancingnya copot. Mereka dibawa ke ruang kepala sekolah oleh guru piket. Ibu Suti, kepala sekolah, mencoba menenangkan Dino dan meminta dia memperbaiki kesalahannya. Anto mengatakan kancingnya perlu diperbaiki. Ibu Suti menyarankan Dino belajar menjahit dari Pak Irfan, guru tata busana. Dino setuju dan belajar menjahit. Akhirnya, mereka pulang sekolah dengan bermain dan bercanda lagi. Pertanyaan 1, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Jawaban, teman, Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya. Pemantau, Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Manajer, karena Ibu Suti menggunakan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah antara Dino dan Anto. Pertanyaan 2, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Jawaban, 1. Dino, membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. 2. Anto, hal apa yang bias dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Pertanyaan 3, kira-kira nilai-nilai kebajikan, keyakinan sekolah, apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Jawaban, bertanggung jawab, saling menghargai, saling menghormati, peduli, mandiri, saling memaafkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri, salam guru penggerak.